kita semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, kita ketemu lagi di Solikin Solia Informasi Terkini. Oke, untuk saat ini kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya biar wawancara kerja kita tuh berjalan dengan lancar. Dan kali ini kita ditemani sama Ibu HRM kita, HRM dari Solia Hotel Sodipuro, Ibu Tika Harsari. Halo Ibu. Halo Solia. Alhamdulillah baik. Baik ya, di musim ini semuanya harus baik ya, pasti. Oke, sekali lagi kalau pengen tahu tentang Solia Hotel Yosodipuro, jangan lupa datang di Jalan Yosodipuro nomor 31 sampai 33. Ya, di sana ada apa sih namanya? Beberapa tempat yang pasti instagramable dan pasti akan menarik ya. Oke, untuk selanjutnya kita mau membahas tentang gimana sih caranya supaya wawancara kita bisa berjalan dengan lancar kayak gitu ya Bu ya. Lalu yang pertanyaan pertama adalah apa aja sih yang harus kita siapin untuk biar lancar gitu. Oke. Pertama tentunya kita harus mempersiapkan diri kita ya, dalam artian penampilan kita, bagaimana kita membawakan diri kita. Kita akan bertemu dengan interviewer atau recruiter gitu. Jadi kita harus berpenampilan menarik, tidak boleh bau badan, harus wangi. Itu penting ya. Penting itu ya, karena itu akan menjadi first impression ketika kalian nanti masuk di ruangan HRD seperti itu. Itu sudah mulai dinilai ya. Sudah mulai dinilai. Iya. Kalau untuk kesiapan kayak misalnya harus jaga kesehatan dulu gitu harus juga ya. Tentunya, apalagi di musim seperti ini kita nggak boleh yang namanya sakit, apalagi demam, karena itu nanti sudah nggak lolos screening Langsung ya. Iya betul. Karena kita memerlukan para karyawan yang pastinya sehat, Iya. jasmani dan rohani kan Tentunya. pastinya. Untuk selanjutnya kita tadi kan sudah bilang tentang penampilan nih. Iya. Kalau kita mau tanya penampilan yang baik itu yang seperti gimana? Oke. Ketika kita datang interview, tentunya kita harus menggunakan pakaian yang bersih, rapi, formal, tapi tidak berlebihan. Bersih, rapi, formal dan tidak berlebihan ya. Iya, betul. Nggak pakai aksesoris berlebihan juga Iya, ya. nggak usah pakai perhiasan yang lente seperti itu, karena kita nggak mau kondangan, kita mau interview. Iya. Secukupnya aja, kita berpakaian rapi, bersih, wangi, dan ya yang penting first impression nanti di HRD sudah bagus, itu Bisa ya. Bisa. Oke, berarti kayak kalau kita lagi mau menghadapi first date ya, kayak gitu ya, Iya. harus bersih, wangi ya kan. Pokoknya gimana caranya mempesona tapi tidak dengan cara yang lebay gitu ya. iya betul sekali. Oke, untuk yang kedua nih, yang untuk selanjutnya kan selain untuk penampilan kita juga harus memperhatikan gestur tubuhnya. Untuk gestur tubuh yang diperbolehkan itu seperti apa? Gestur tubuh tentunya kita jangan terlihat malas ya. Dalam artian kalau kita jalannya diseret kakinya, itu kan terlihat kita bukan orang yang semangat, kita terlihat malas seperti itu. Jadi dari jalan sendiri biasa aja, kita harus tetap semangat. Jadi kalau kita semangat itu akan mempengaruhi gestur kita juga. Jadi kita harus tetap semangat nih ya. Harus tetap semangat, kita harus percaya diri tentunya. Ketika kita percaya diri juga, Tapi tidak over ya. iya, jangan overconfident juga. Nanti ketika kita overconfident, yang ada malah jadi ilfeel gitu kan. Penting tuh. Iya, belum apa-apa udah halo Bu, halo Pak ya. Sok kenal gitu juga jangan ya. Nggak boleh sok kenal sudah juga. kenal, tapi juga karena ini adalah situasi yang formal ya, jadi kita juga harus bersikap formal seperti itu. Jadi bersikap formal, tidak boleh santai walaupun kita kenal juga tidak boleh sok kenal gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita mau tanya juga apa sih yang membuat seorang recruiter itu tertarik untuk meng-hire seseorang. Misalnya nih, orang ini datang terus kemudian aku suka nih sama orang ini. Tertarik dulu awalnya. Itu gimana? Tentunya ketika kandidat itu datang, kita akan melakukan screening awal. Biasanya kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri kalian atau menceritakan tentang diri kalian. Nah, bagaimana how to kalian menceritakan diri kalian itu akan sangat berpengaruh dari kesan Penilaian ya. kesan dari interview
interviewer itu sendiri. Ketika kalian bisa menceritakan diri kalian dengan baik, itu pasti kita akan tertarik untuk bertanya lebih. Tapi ketika kalian bertanya, nama saya Tika, saya dari Solo, dan hanya dengan nada yang datar, itu kita juga tidak terlalu tertarik. Jadi harus ada intonasi juga ketika kita berbicara gitu. Berarti harus pokoknya harus itu tadi semangat tadi ya. Terus untuk kalau seandainya biar apa sih namanya, kalau recruiter itu tahu-tahu hilang feeling gitu, gimana itu? Maksudnya begitu dia masuk, enggak nih gitu, itu seperti gimana? Ketika mungkin kandidat itu pertama tadi saya katakan bau badan, mungkin apalagi kita di dunia hospitality ya, di hospitality itu kita pasti akan bertemu dengan tamu walaupun kita di back office sekalipun. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus menjaga diri kita sendiri gitu. Nah, pertama itu bau badan, kedua juga ya bagaimana kita gesture kita, datang tadi garuk-garuk, terus lihat kok apa namanya kayak orang fokus ya gitu, nggak fokus gitu. Nah itu yang akan membuat sedikit ilfil mungkin ya nanti ya gitu ya. Jadi nggak boleh bau badan dan juga nggak boleh terlalu wangi juga ya. Wangi yang terlalu ini ya, terlalunya juga jadi ganggu ya. Yang terus pakai minyak yang atau apa yang itu sangat mengganggu. Jangan berlebihan, pokoknya semua yang berlebihan itu tidak baik. Betul sih Ya kan. Lalu ini nih, kalau teman-teman mungkin semuanya pada pengen tahu pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang biasanya umumnya ya, kita ngomongin umumnya yang ditanyakan oleh recruiter itu seperti apa? Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama pasti akan diminta untuk memperkenalkan diri. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah momen untuk HRD untuk menggali personality atau kepribadian dari kandidat tersebut. Setelah itu pasti kalian akan diminta untuk menceritakan pengalaman kerja kalian sebelumnya. Nah, di situ nanti akan lebih digali untuk bagaimana skill-skill atau keterampilan kalian dalam bekerja sebelumnya seperti apa, apakah sudah pernah mendapatkan penghargaan atau apapun lah itu. Nah, ketika kalian bisa menceritakan itu tidak teoritis atau tidak tidak gamblang, justru bisa sekali dengan gamblang, itu justru akan semakin berarti dia benar-benar tahu nih, tidak hanya lihat di Google atau apa yang spontan ya. Ya, setiap ditanyakan bisa menjawab dengan baik, itu berarti dia spontan dan sebenarnya seperti itu pasti. Iya, seperti itu. Untuk yang lain pertanyaan selain menceritakan diri sendiri biasanya apa lagi? Selain itu biasanya kalian akan ditanya juga untuk strength point dan weakness. Jadi apa sih kelebihan dan kelemahan kalian? Harus jujur juga ya. Harus jujur juga, dan itu penting juga karena apa? Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ketika dia tidak bisa mengetahui dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bekerja? Gitu. Kalau kadang kan beberapa orang ada yang takut dengan aku bohong aja deh, weaknessku kan sebenarnya mungkin takut ketinggian tapi dia nggak tulis kayak gitu tuh, kira-kira akan merugikan nggak misalnya? Sebenarnya enggak juga. Ketika itu tidak berpengaruh untuk pekerjaannya, itu tidak berpengaruh. Tapi ketika weakness itu dia juga bisa memberikan solusi, katakanlah tadi takut ketinggian, tapi saya bisa mengatasinya dengan ketika saya takut dengan ketinggian, saya mendengarkan musik misalnya seperti itu. Jadi dia punya solusi dari dirinya kelemahannya sendiri dia. Ya, jadi dia bisa solving problem sendiri ya. Oke. Lalu selain itu ibu apalagi? Mungkin pertanyaan mungkin pengalaman gitu mungkin ditanyain nggak? Iya, pengalaman di tempat kerja sebelumnya tadi saya sampaikan itu, dan mungkin selain itu mungkin dari pengetahuan seseorang di perusahaan yang dilamar. Jadi kita harus tahu ya. Iya, betul. Jadi ketika kita sebelum interview, usahakan kita mempersiapkan diri dengan membaca profil perusahaan, apa saja yang di fasilitas-fasilitas yang ada, seperti itu kurang lebih. Terutama alamatnya harus tahu ya. Iya, alamatnya harus tahu, sosial medianya juga harus tahu. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita mau tanya nih, boleh nggak sih kalau dalam misalnya ini kita interviewnya dari recruiter mungkin sudah selesai, kemudian pada akhir
si pelamar pekerjaan ini yang di interview ini pengen bertanya balik tentang perusahaan, boleh Kak itu? Boleh tentunya, dan itu biasanya ditanyakan juga di akhir pasti ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan mengenai perusahaan ini atau apa gitu kan. Dan itu sebaiknya kalian harus bertanya. Kenapa seperti itu? Karena itu menunjukkan bahwa kalian sangat interest di perusahaan tersebut. Kalian ingin diketahui tentang perusahaan tersebut seperti itu. Berarti itu masuk penilaian juga ya? Masuk penilaian juga. Kalau dia tidak ada pertanyaan berarti bisa recruiter juga akan berpikir 2 kali seperti itu ya? Iya, ya itu masuk penilaian lah. Jadi penilaian. mungkin dia tidak terlalu interest di perusahaan ini seperti itu. Oke, ini kita balik lagi ke yang tadi ya. Kan kita tadi kan bilangnya penampilan itu penting ya. Apakah hanya dengan lihat penampilan aja kita sudah, misalnya dia penampilannya sudah bagus, terus dia pasti diterima? Apakah pasti seperti itu atau tidak? Tidak, belum tentu juga. Jadi belum tentu juga. semua itu harus saling ini ya, semuanya tadi yang antara Ya, isinya juga, isinya antara juga. penampilan juga. Betul. Jadi dari awal sampai akhir itu harus selalu kita mempertahankan ada korelasinya ya. iya. Seperti itu. Jadi jangan cuman asal cantik atau Iya. asal ganteng doang. Tapi kalian nggak tahu apa-apa dari hasil interview, ditanya juga nggak bisa jawab, itu juga akan fail gitu kan. Well, ya, berarti jangan kosong ya. Hmm. Seperti itu. Oke, gini nih. Kadang kan kalau seandainya di suatu perusahaan ternyata pada saat itu mohon maaf kita masih belum bisa menerima, ada yang kadang langsung disampaikan seperti itu kan. Lalu sikap seperti apa sih yang bisa kita perlihatkan, maksudnya yang tetap mungkin kan itu tidak diterima tapi Kak kalau sikap yang baik mungkin masih bisa dipanggil lagi untuk next ya. Tapi apa sih yang harus diperlihatkan seperti itu? Ya, harus Gitu, atau yang baik Bu, terima kasih, atau seperti itu atau gimana? ya, yang pertama kita harus legowo. Kita pertama harus mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk interview, dan semoga nanti ketika ada lowongan lagi saya bisa berkesempatan untuk interview lagi dan bergabung di perusahaan ini. Seperti itu sudah cukup. Seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya masih bisa untuk penilaian yang next ya. Iya. Mungkin ya dia bisa ngelamar lagi. Betul seperti sekali. itu. Dan itu tetap menunjukkan bahwa dia memiliki keinginan yang besar untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke, hari ini kita sudah selesai untuk chit-chatnya, untuk bertanya-tanya tentang bagaimana sih caranya supaya interview itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Tadi Ibu Tika sudah menjelaskan bahwa yang pertama harus ada penampilan dengan baik, penampilannya harus baik ya, tidak berlebihan, dan juga bau badan juga harus ya tidak berlebihan juga ya, tidak berlebihan bau badan atau tidak terlalu wangi juga. Untuk aksesoris tadi juga jangan terlalu ramai seperti itu ya, baju rapi, simple, sopan, dan formal ya Bu ya? Iya. Harus formal ya. Lalu untuk menjawab pertanyaan juga harus eye contact ya? Iya, harus eye contact juga. Eye contact, jangan matanya meleng kemana-mana seperti itu ya. Iya. Dan gestur juga harus tegak ya, Iya, seperti tegak. itu. Jangan nyender ya. Kalau nyender itu kita terlihat malas. Seperti Dan itu. tidak semangat itu tadi kuncinya. Kuncinya adalah harus semangat. Oke, teman-teman semuanya, Solialita semua yang ada di rumah, terima kasih udah lihat YouTube channel dari Solia Hotel Yosodipuro, dan jangan lupa subscribe dan juga like-nya kita tunggu di sini. Dan jangan lupa sekali lagi, setiap teman-teman yang di sana yang bergabung di sosial media kita, komen di Instagram, follow Instagram @sfriend Facebook kita, dan juga subscribe dan juga view dan juga komen di YouTube kita. Nanti ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Oke, see you di Solikin Solia informasi terkini selanjutnya. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih, Neng Ai. Kita ketemu lagi next time. Bye bye. See ya.